Halo, jadi kami dari kelompok Lenteng Agung akan mempresentasikan ide bisnis kami. Judul presentasi kami adalah The Modern Solution for Modern Problems. Ini adalah tim kami, ada Adinda Nemarinata, Atal Kalista Giseli, Caroline Phoebe Theodora, Fazil Harun, Grandi Stena, Muhammad Haikal Ramadana, Nadia Muharamah, Natasha Krisanta Wijaya, Rifki Rahman Haris, Sabita Maheswari, Teresia Adiwinata, dan saya sendiri, Wane Belanuyanto. Jadi, ide bisnis kami adalah naluri. Dalam logo kami, dipakai warna hijau untuk melambangkan alam dan lingkungan, kuning untuk melambangkan kebahagiaan kami sebagai komunitas dan alam yang harapannya akan dibahagiakan oleh komunitas kami. Dibaca naluri, naluri adalah kependekan dari Naturally Nurturing Adventurous Life Opportunities and Radiating Inspiration. Nah, apa itu naluri? Naluri merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan nilai tambah pada sampah daur ulang. Nah, diakses semudah menggerakkan jari. Nah, naluri ini memiliki tujuan untuk membentuk daur ulang sampah dan menggerakkan UMKM. Naluri bergerak dengan menerima sampah plastik dan dapur dari masyarakat untuk diolah menjadi pupuk dan kerajinan yang memiliki nilai guna dan jual. Masalah utamanya yang menjadi masalah saat ini adalah produksi sampah yang tak teratasi dengan baik dan yang dapat berdampak buruk pada lingkungan dan bahkan kesehatan masyarakat. Di RI sendiri menghasilkan 19 juta ton timbulan sampah pada tahun 2022, di mana dua penghasil sampah terbesar itu adalah berasal dari sisa makanan sebesar 41,55% dan juga yang kedua ada sampah plastik sebesar 18,55% dari 19 juta ton tersebut. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan oleh Saudara Haikal, naluri hadir sebagai solusi. Kehadiran aplikasi naluri ini menghubungkan produsen sampah termasuk rumah tangga dan industri dengan pengumpul sampah dan pengolah maupun perajin sampah daur ulang untuk dijual kembali. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas atau BMC dari bisnis naluri. BMC salah satu model rencana bisnis untuk menjelaskan tujuan, modal, hingga upaya dalam mencapai target yang ingin diraih. Yang pertama adalah key partners. Key partners merupakan partners yang bisa kita ajak kerjasama dalam mengembangkan bisnis kita. Di sini kita naluri memiliki 4 poin yang dapat mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan operasional. Yang pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup, yang kedua Dinas Kebersihan, yang ketiga komunitas pecinta lingkungan hidup, yang keempat adalah sekolah atau institusi pendidikan. Selanjutnya adalah key activities. Key activities merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis. Di sini naluri memiliki 3 aktivitas. Yang pertama, pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dari masyarakat, salah satunya dari rumah tangga. Yang kedua, menghubungkan pihak produsen sampah, rumah tangga, dan industri dengan pengumpulan sampah dan pengolahan pengrajin sampah daur ulang untuk dijual kembali. Yang ketiga, menjadi marketplace untuk produk daur ulang. Yang ketiga adalah key research. Key research merupakan sumber daya utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan value proposition, menjangkau pasar, hingga membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di sini naluri memiliki 5 sumber daya. Yang pertama, sistem aplikasi. Yang kedua, pemuda yang sadar akan pentingnya kebersihan dari sampah dan lingkungan hidup. Yang ketiga, petugas pengolah sampah. Keempat, riset kerjasama. Yang kelima adalah uang. Selanjutnya adalah value proposition yang dilanjutkan oleh Nima. Yang ketiga adalah value proposition. Naluri hadir dengan value proposisi yang kuat. Yang pertama adalah sistem pengelolaan sampah yang terpetakan dan terdata, memastikan efisiensi dalam setiap langkah pengelolaan sampah. Yang kedua, naluri menerapkan pendekatan hexahelix dalam aktivitas bisnis berkelanjutan kami, menjembatani keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Hexahelix terintegrasi pada komunitas, kepemerintahan, industri dan bisnis, edukasi dan akademik,
media massa, dan yang terakhir adalah hukum dan kebijakan. Yang ketiga, kami mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk usaha berkelanjutan naluri. Selanjutnya adalah customer relationship. Kami aktif membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menciptakan sinergi yang kuat. Selain itu, Naluri memajukan komunitas pecinta lingkungan hidup melalui kelompok pemuda yang peduli terhadap masalah lingkungan. Selanjutnya adalah channels. Kami memanfaatkan beragam saluran untuk mencapai pelanggan kami. Yang pertama, kami akan berpartisipasi dalam pameran startup dan event terkait untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Kami melakukan audiensi dengan para pemangku kepentingan seperti stakeholders dan kepemerintahan untuk menjaga dialog yang berkelanjutan. Kami juga menjalankan website sebagai platform online kami. Dan terakhir, kami melakukan promosi dan iklan di berbagai media sosial untuk memperluas jangkauan kami. Kami juga bekerja sama dengan blogger dan influencer yang relevan untuk mengenalkan produk dan inisiatif kami. Yang terakhir adalah customer segment. Pelanggan kami sangat beragam dan terdiri dari industri yang memerlukan bahan daur ulang yang telah terpilah, membantu mereka memenuhi kebutuhan berkelanjutan mereka. Yang kedua adalah masyarakat pecinta kerajinan daur ulang yang mendukung produk-produk berkelanjutan naluri, dan semua konsumen yang berminat mengikuti aplikasi ini. Selanjutnya oleh Rifki. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnis. Di sini Naluri memiliki 2 poin cost yang dikeluarkan, yaitu investasi dan modal kerja. Di investasi memiliki 2 poin. Yang pertama sistem software dan aplikasi. Yang kedua mesin utama dan pendukung produksi. Di modal kerja memiliki 2 poin. Pertama aktivitas operasional. Yang kedua adalah pembelian sampah plastik dan daur ulang. Selanjutnya, revenue stream oleh Nima. Yang terakhir adalah revenue stream. Sumber pendapatan kami meliputi biaya pengangkutan sampah selain sampah plastik dan anorganik. Kami memberikan layanan yang komprehensif dalam pengelolaan sampah. Yang selanjutnya adalah penjualan produk yang telah didaur ulang. Kami menghasilkan pendapatan dari produk-produk berkelanjutan kami. Yang terakhir adalah biaya jasa marketplace dari produk-produk kerajinan. Kami memanfaatkan platform untuk memasarkan dan menjual produk kami secara lebih luas. Selanjutnya yaitu Naluri sendiri merupakan aplikasi dengan fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Bekerja layaknya marketplace, environment news portal, dan multi-service platform, Naluri memfasilitasi konsumen agar selalu terpapar dengan kondisi lingkungan dan jasa yang tersedia secara real-time. Selanjutnya, untuk features yang melengkapi aplikasi, yang pertama jemput sampah, memberikan layanan pengangkutan sampah dengan sistem dijemput sekaligus berbenefit poin yang dapat ditukar. Yang kedua adalah bernaluri, dilakukan oleh tim Naluri yang berkolaborasi dengan UMKM untuk mengolah sampah menjadi pupuk dan kerajinan. Yang ketiga, adanya Naluri Market sebagai wadah penjualan dan penukaran poin hasil olahan sampah. Selanjutnya untuk dampak dari Naluri sendiri yaitu melalui salah satu fitur yang ada, fitur bernaluri, tentunya jumlah sampah yang ada akan berkurang karena sampah yang ada akan diolah menjadi pupuk dan satu kerajinan yang nantinya akan memiliki nilai jual dan juga nilai guna. Dan juga proses tersebut tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja yang nantinya lapangan kerja bagi masyarakat akan terbuka semakin luas. Naluri sendiri juga berkolaborasi dengan UMKM sehingga akan ada wadah bagi mereka. Yang terakhir, kepekaan terhadap pentingnya mendaur ulang sampah tentu juga akan meningkat pula. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kita untuk menentukan target pasar untuk Naluri. Yang pertama tentunya kita akan membuat event yang dimana kita nanti akan bekerja sama dengan acara komunitas pecinta lingkungan. Tentunya untuk menarik audiens lebih banyak nantinya kita akan menggunakan platform di sosial media yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok. Di Instagram kita nanti akan membuat informasi mengenai Naluri dan juga pengetahuan tentang sampah
daur ulang di Indonesia. Di YouTube, rencananya kami akan membuat video tentang bagaimana naluri bekerja sebagai aplikasi membantu pengelolaan sampah dan juga membuat video menarik lainnya seperti vlog naluri. Di TikTok, utamanya kami akan membuat lebih banyak dengan membuat konten menarik yang sedang trending dan relatable dengan konten sekarang. Dan juga mungkin dengan mengangkat topik sampah yang sedang tren saat ini. Dan untuk menjalin kerjasama, kami ingin membuka partnership dengan Kementerian Pertanian dan juga lingkungan hidup. Dan untuk fasilitasi sendiri yaitu ada industri pertanian, pecinta produk daur ulang, dan juga produsen limbah rumah tangga. Selanjutnya, ada tantangan dari bisnis kami dan solusi yang dapat kami berikan. Tantangan yang pertama, adanya sampah yang terkontaminasi sehingga dapat mempersulit sortir sampah. Kedua, perubahan perilaku masyarakat atas pengelolaan sampah. Dan yang ketiga, kemungkinan adanya masalah dalam logistik pengangkutan dan pengelolaan sampah. Dari tantangan-tantangan tersebut, kami dapat memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama, kami akan selalu berkomunikasi dengan pelanggan, mengedukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta beradaptasi dengan tren dan perubahan perilaku masyarakat. Kemudian, kami akan menggunakan teknologi seperti pemetaan dan rute optimal berbasis AI, dan juga akan berkolaborasi dengan Dinas Kebersihan untuk mengatur logistik pengangkutan dan pengelolaan sampah. Untuk kompetitor analisis yang bergerak di bidang jasa, itu ada GoClean karena mereka fokus pada pembersihan. Namun GoClean tidak menggalakkan cita ramah lingkungan yang dipegang kuat oleh Naluri. General Marketplaces-nya juga mengalahkan Naluri Market dalam fleksibilitas, namun dengan menggait target pasar yang cocok dengan pemasaran baik, Naluri dapat bersanding dengan marketplace lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sebelumnya kami akan melakukan tagline. Clean the world. One click. One click with Naluri. Terima kasih.